Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah makan belum Mbak? Belum. Kenapa Mbaknya kok belum makan? Tadi dari pagi ada acara sampai sekarang belum. Sibuk ya Mbak ya? Ya. Kalau Mbaknya kenapa kok belum makan? Dirangkap sama makan malam. Masya Allah. Tadi kalian kesini naik apa? Naik motor. Naik motor, Bu. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Putri Wulandari. Saya sebagai konselor dan kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Mbak, Kak, Ibu atau apapun senyaman kalian. Apakah kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Baik, jadi konseling kelompok itu merupakan konseling yang bertujuan untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada individu untuk membuat perubahan dengan potensi yang dimilikinya secara optimal. Di sini saya akan membagikan lembar kontrak konseling. Ini sebagai tanda bahwa kalian itu sudah menyetujui kesepakatan yang telah dibuat untuk memudahkan konseling yang akan dilakukan ke depannya. Baik, ini saya bagikan ya. Baik, silakan ditandatanganin, dibaca terlebih dahulu, kemudian bisa ditandatangan. Baik, di sini siapa yang ingin permasalahannya dibahas terlebih dahulu? Ya. Baik. Bagaimana Mbak Ulil, apa permasalahan yang sedang Anda hadapi? Saya itu insecure sama teman saya yang kayak semua itu bisa, wawasannya itu luas. Jadi saya itu merasa tertinggal sama mereka. Teman-teman kelas saya itu pintar semua, kok saya enggak. Baik, seberapa sering Anda merasa cemas atau tidak nyaman dengan rasa insecure itu? Sering sih Bu, kalau mata kuliah yang butuh poin banyak untuk kayak partisipasi gitu, kok saya nggak bisa ya seaktif mereka gitu. Seberapa besar perasaan ketinggalan Anda dengan teman-teman Anda? Dipresentasikan. Iya, silakan dipresentasikan. Atau di rate 1 sampai 10 juga boleh. 8 sih. 8. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda itu melihat kok teman-teman Anda itu Anda merasa teman-teman Anda lebih pintar dari Anda? Minder Bu, terus kayak menyalahkan diri sendiri juga. Kok kenapa sih saya nggak bisa seperti mereka? Anda merasa kalau keminderan Anda itu tersebut, keinsecurean Anda itu mengganggu perkembangan Anda dalam belajar atau tidak? Sejauh ini sih enggak Bu, saya juga berusaha untuk jadi seperti mereka juga. Jadi saya kalau malam itu juga belajar gimana sih caranya biar saya itu menseterai mereka gitu. Baik, berarti belajar sendiri atau dengan teman yang Anda rasa lebih pintar gitu? Kadang sendiri, kadang sama teman-teman biar sharing gitu juga pengetahuan, wawasannya jadi lebih luas. Baik. Terima kasih Mbak Ulil. Kemudian masalah saya tampung dulu. Kemudian masalah siapa yang ingin dibahas? Saya. Jadi saya tuh juga sama sih punya insecurity sama teman-teman sama saudara-saudara saya, saudara kandung saya. Jadi kan saya tuh punya saudara 2 di atas saya, Mbak sama Mas itu. Jadi mereka ini masuk di jurusan prodi yang bagus gitu loh. Sedangkan saya tuh beda di dunia pendidikan gitu. Jadi, kalau kakak saya tuh di yang sulit lah. Kalau boleh tahu jurusan apa kakaknya? Kalau
di mas saya tuh di sistem informasi, kalau kakak saya yang perempuan itu di akuntansi. Oh, jadi Anda merasa minder karena kok saya masuknya jurusan yang di bawah mereka gitu. Iya, jadi nggak itu doang sih, jadi banyak kayak kayak pencapaian kayak mbak sama mas saya itu kan orangnya tuh lebih berani gitu, kalau saya kan orangnya takut-takutan gitu. Jadi kalau mereka itu kayak ada lomba mesti sering ikut, kalau saya tuh kayak kurang gitu loh. Jadi Mbak lebih pasif daripada Iya. kakak-kakak Mbak ya. Apakah orang tua Mbak sering membandingkan Mbak dengan kakak-kakak Mbak? Lumayan sering sih, karena kayak orang tua saya tuh kayak mandang nilai banget gitu loh. Jadi waktu masih sekolah kayak rapotnya tuh dijajir 3, terus dilihat siapa yang lebih tinggi gitu, kayak gitu. Jadi kayak ada pembedanya. Apakah Mbak merasa kesulitan untuk mengatasi rasa itu? Sejauh ini sih masih oke-oke aja, tapi kalau kadang lagi sedih mesti tiba-tiba kayak Muncul perasaan Iya, seperti perasaan itu ya iya. Mbak ya. Menurut Mbak, apakah nilai itu penting nggak sih untuk masa depan Mbak ke depan? Kalau bagi saya sih 50-50 ya, setengah-setengah. Jadi kan nggak hanya dari nilai dari materi aja, misalkan ada yang dari apa skill gitu kan. Tapi kalau kita kan lihatnya dari orang tua ya, orang tuanya kan mintanya nilai terus. Jadi saya harus ngejar nilai sampai sekarang. Baik, saya tampung dulu ya Mbak ya. Kemudian Mbak Dwita bisa diutarakan. Jadi saya itu merasa insecure sama teman saya yang public speaking-nya nggak pasti. Mbak sering merasa cemas atau tidak nyaman nggak kalau misalnya ngeliat temen Mbak tuh kok public speakingnya bagus gitu? Iya sering, apalagi kalau lagi teman saya itu lagi presentasi, saya ngerasa kok saya nggak bisa kayak gitu ya gitu. Seberapa besar Mbak itu merasa ketertinggalan itu? 8 dari 10 lah. 8 dari 10 ya. Apa yang Anda rasakan ketika Anda itu melihat teman-teman Anda presentasi yang public speakingnya bagus? Saya ngerasa saya itu rendah diri, saya ngerasa minder, terus saya kayak kenapa saya nggak bisa kayak dia gitu. Menurut Anda, public speaking itu penting nggak untuk masa depan? Penting sih menurut saya, karena kan di kuliah ini kan kita itu dituntut buat bisa public speaking gitu. Oke. Baik. Setelah kalian mengungkapkan apa yang kalian rasakan, mari kita diskusikan bagaimana cara untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Mbak Ulil bisa mencoba dengan membentuk kelompok belajar yang isinya itu banyak orang yang menurut Mbak Ulil itu lebih pintar dari Mbak Ulil, atau Mbak Ulil bisa minta kelas tambahan atau bisa ikut bimbel seperti itu. Terus Mbak Ulil juga bisa membaca buku tentang mencintai diri sendiri agar Mbak Ulil itu bisa lebih bersyukur dengan apa yang Mbak Ulil punyai, dan mungkin emang belum semaksimal apa yang seperti yang Mbak Ulil mau, tapi kalau Mbak Ulil ada usaha yang lebih keras lagi pasti juga itu akan terwujud seperti itu. Apakah kalian ada yang mau menanggapi atau membantu memberi solusi untuk Mbak Ulil? Menurut saya ya Mbak Ulil itu bisa menambah relasi yang sebanyak-banyaknya, dan dari relasi itu Mbak Ulil tuh bisa bertukar pengalaman dengan temannya. Selain itu Mbak Ulil juga bisa menambah wawasannya, belajar mandiri atau gimana. Kemudian kita akan beralih ke masalah Mbak Tria yang tadi merasa insecure karena kakak Mbak Tria dapat jurusan atau program studi yang lebih baik daripada Mbak Tria, ya kan? Mbak Tria itu bisa mencoba meyakinkan ke diri Mbak Tria bahwa prodi yang Mbak Tria ambil itu sebenarnya nggak di bawah mereka juga gitu. Karena kan
setiap program studi itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya kan. Mbak Tria juga bisa mencoba untuk berpikir kayak, enggak kok program saya ini bagus gitu, nggak di bawah kakak-kakak saya. Dan Mbak Tria juga bisa mengusahakan nilai Mbak Tria yang mungkin katanya kayak di bawah dari kakak-kakak Mbak Tria gitu. Terus Mbak Tria juga bisa mencoba untuk kalau ada olimpiade atau lomba-lomba, Mbak Tria bisa lebih percaya diri untuk ikutan daftar seperti itu. Apakah ada yang mau menanggapi untuk memberi solusi? Mungkin Mbak Tria bisa join UKM atau organisasi yang buat meningkatkan value ini dirinya. Agar ini ya Mbak Ulil, agar tidak dipandang sebelah mata lagi, karena kan oh dia ikut organisasi ini, keren gitu kan. Untuk menanggapi permasalahan Mbak Dwita itu mungkin bisa ikut ini ya, kayak duta seperti itu kan pasti diajarin untuk public speaking yang bagus seperti apa, atau Mbak bisa ikut kegiatan seminar atau bisa lihat di YouTube gitu kan. Kan sekarang banyak content creator kan public speakingnya bagus-bagus ya, bisa dilihat dari situ gimana sih cara mereka untuk berbicara di depan kamera dan akan diposting yang seluruh dunia tuh bisa lihat gitu. Terus juga mungkin bisa lihat tips-tipsnya juga, kan sekarang kan banyak sosial media ya, TikTok atau YouTube, bisa lihat dari situ tips-tips cara public speaking yang baik, yang bagus gitu. Dan Mbak Dwita juga bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri Mbak Dwita seperti itu. Apakah ada yang mau memberikan solusi? Mungkin Mbak Dwita bisa ikut kayak kursus, kan sekarang banyak yang kayak public speaking itu kan banyak banget ya, jadi bisa ikut join, karena itu kan nggak hanya melatih public speakingnya aja, tapi kan juga ada pertemanan di situ, jadi bisa sekalian latihan di situ, seperti itu. Baik, apakah kalian sudah merasa puas dengan sesi konseling hari ini? Saya puas. Kalau saya puas, Mungkin kurang kali Bu, jadi kan mungkin tadi kan dikasih solusi, mungkin ya solusi tentang gimana saya harus gimana gitu. Mungkin saya butuh bantuan di mana saya tuh ngilangin rasa insecurity-nya gitu. Jadi kan ya mungkin saya nggak apa-apa gitu sama saudara-saudara saya, tapi kan insecurity kan tetap ada terus gitu. baik, karena adanya ketidakpuasan, maka saya akan menjadwalkan untuk sesi konseling selanjutnya. Kira-kira Mbak ada waktunya kapan ya? Dimulai dari Mbak Ulil? Saya Kamis betul. Kamis minggu depan ya. Kalau Mbak Dwita? Kalau saya minggu depan, Kamis kayaknya juga bisa. Kamis bisa. Kalau Mbak Bisa Tri? di hari yang sama itu. Di hari yang sama bisa, berarti kita akan melanjutkan sesi konseling ini pada hari Kamis di minggu depan. Kalau begitu saya tutup sesi konseling pada hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya, dan mbak-mbak yang belum makan silakan makan. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.